Tausiah malam ke-22 bersama Ustadz Nur Akman. Masjid Ibadur Rahman punya kajian yang menarik dan menyentuh hati. Mari ibadah bareng di Masjid Indah ini. Sampaikan ibu, wahai anakku, ini adalah permintaan ibu yang terakhir. Silakan bu. Yang menjadi permintaan ibu adalah karena umur ibu sudah tua, ibu lumpuh, ibu buta, tidak bisa kemana-mana. Tolong anakku, wahai Al-Karni, berangkatkanlah aku untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah. Badam puang wahai Al-Karni, awak bansek bu, tidak ada. Jo akan diberangkatkan. Pada saat itu kendaraan onta adalah perjalanan yang kita baca dalam riwayat itu Bapak dan Ibu, dari Yaman ke Makkatul Mukarramah lebih kurang 1000 kilo perjalanan. Jo akan berangkat. Makanya adalah pitis kete Wais Al-Karni Bapak dan Ibu dalam riwayat yang pernah kita baca. Lewat kata Ustaz. Lah dalam riwayat itu nyobalilah anak Jawi ketek untuk digadangkan indah dengan tujuan adalah untuk latihan anak Jawi tadi Pak di Bali. Kironi anak Jawi itu diletakkan di pundak kuah di siko boya anak mau Pak di bahu. Apa keraja Wais Al-Karni itu hari Bapak dan Ibu nyolataan Jawi di bahu berjalan dari dataran ke pegunungan setiap pagi latihan Pak. Apa tujuannya latihan Bapak dan Ibu? Karena kita tidak ada biaya untuk melaksanakan ibu ke Makkatul Mukarramah, maka dengan cara saya akan lakukan keinginan ibu dengan cara menggendong ibu ke Makkatul Mukarramah. Nyogendong Pak. Lah, lalu Bapak dan Ibu keinginan ibu mulai dilakukan, digendonglah dalam perjalanan yang lebih kurang 1000 kilometer. Dari Siko ke Padang berapa? Berapa kilo? Coba bayangkan Pak, 1000 kilo lebih kurangnya gendong. Karena ingin melakukan permintaan ibu karena berbaktinya kepada ibu dengan jalan latihan tadi itu loh Pak. Ya, di latahan Jawi tadi, akhirnya dilakukan Nabi oleh Wais Al-Karni. Sampailah ibunya di kota Makkatul Mukarramah. Dan karena kebaktiannya kepada orang tua sekalipun dengan menggendong seorang ibu yang sudah tua, yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana agar seorang ibu bila melaksanakan ibadah haji di Makkah. Dan Wais Al-Karni sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Layak doa ini itu Pak. Layak doa awak mengendong orang gaya awak Pak. Saya tidak akan mengendong indahlah. Orang gaya awak yang tua pernah kita mandian. Itu saja alamat. Bu, perasaan orang gaya awak itu senang Pak, Bu. Jangan dibentak-bentak. Karena di sanalah terletaknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang gaya awak itu lah lanjut usia. Kalau bahasa awaknya Pak lah pikun, lah dilatala di sadio WC jawab Pak. Kadang buang aja ketek jamban di mama deh bukulai di mamanya ke jamban. Kok WC lagi ditetapkan kok mak minum tiok sabantah, makan tiok sabantah, durhaka kepada orang tua. Yang diminta oleh orang tua bukan harta yang banyak Pak Bunda, tetapi yang diharapkan adalah kasih sayang daripada anak tua ketika kita sudah lanjut usia. Kalau berbakti kita kepada orang tua, mengutamakan kepentingan orang tua, mengurus orang tua, menyenangkan hati dan perasaan orang tua, Allah sudah menjamin kita masuk ke dalam surga. Satu. Kedua, golongan manusia penghuni surga itu adalah tabah, sabar, dan ikhlas menerima ujian dari Allah. Makanya sewananya Pak Bu, itu adalah ujian. Ujian yang paling terbesar itu adalah ujian iman. Dalam riwayat yang pernah kita baca, seorang perempuan hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang raja yang bernama Fir'aun, namanya Siti Masita Pak. Kenal Ibu Siti Masita Bu? Nggak orang kaya Masita itu Bu. Karajonya di istana, tukang sikek rambut putri rajanya. Pada suatu hari sikek jatuh. Sikit jatuh diambil oleh Masita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau ambil sikit dibaca bismillah, tadanga dia putri raja. Wahai Masita, apa yang kamu baca?
yang saya baca adalah Bismillah. Apa itu Bismillah? Dengan nama Allah. Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan putri, dan Tuhan bapak putri. Oh, ada ayam. Yang rajo kira ya. Nyoka ayahnya Pak. Akhirnya singkat cerita, dia gialah sanksi Siti Masita. Di kumpulan seluruh masyarakat pada saat itu, apa sanksinya Bapak dan Ibu? Diambil kancah gadang. Tahu Bu Ibu kancah? Kuali gadang untuk parandang jawi. Diletakkan tungku 3 di bawah. Didui napi, disilak kancah gadang tu tadi iya. Apa bentuk sisanya Bapak dan Ibu? Wahai Masita, masihkah Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala? Wahai Raja, tadi saya sampaikan. Bagi saya Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai penghujung hayat la ilaha illallah. Dak gentar Pak. Diambil anak ketik bayi, dioncein ke dalam kuali manggalaga tadi. Bayi bantu anak ketik dimasukkan ke dalam kuali Pak. Lai kai duit Pak. Lai duit Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa. Sadia Bu. Kok tiba dia nak awak berdetulai kata lo. Baik bu hati Masita, tapi karena keimanan kepada Allah, wahai Masita, masihkah Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala? Raja saya tidak ulang lagi. Satu kali Allah di penghujung hayat la ilaha illallah. Diambil Masita bersama-sama, diompein ke dalam kuali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Masita dan anaknya mati atau meninggal dalam rangka mempertahankan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu adalah husnul khatimah, sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita yang hadir pada malam ini hendaknya termasuk golongan manusia penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatas, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.